Menegangkan saat seorang pelaku pencurian minimarket di Jalan Aboh, Kelurahan Sukamulya, Tasikmalaya, Jawa Barat mulai terpojok dan berusaha kabur. Setelah terjatuh, warga yang sempat ditodongkan senjata api pun akhirnya meluapkan kekesalannya. Pelaku yang beraksi seorang diri sempat menyekap 2 orang pegawai minimarket di dalam toko. Satu korban yang berhasil lolos dari sekapan pelaku keluar dari minimarket dalam kondisi badan terlakban dan meminta pertolongan warga. Pelaku bahkan sempat menodongkan senjata api saat ia akan ditangkap, namun warga berhasil meringkusnya. Dari beberapa keterangan, pelaku awalnya datang ke minimarket dan menanyakan jas hujan. Namun saat hendak membayar, pelaku langsung menodongkan senpi ke arah karyawan dan menyandera mereka. Barang bukti pistol mainan yang pada saat pelaku melaksanakan aksinya atau melakukan aksinya, betul dia membawa airsoft gun dengan tujuan tentunya untuk bisa menakut-nakuti para penjaga daripada minimarket tersebut. Dari tangan pelaku yang berinisial WP, polisi mengamankan barang bukti uang tunai yang berasal dari minimarket, sebuah senpi airsoft gun, serta sepeda motor yang ia pakai saat melancarkan aksinya. Pria berusia 32 tahun itu pun terancam pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV. Menolak ditilang, sopir truk bermuatan lebih di Depok, Jawa Barat nekat melaju tanpa peduli petugas dishub yang bergelantungan di kendaraannya. Sementara itu, pelaku ganjal ATM di Purwakarta, Jawa Barat berhasil kabur dari kejaran polisi setelah sempat dikepung warga di SPBU. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Pramadika Samudra. Kepolisian dibantu warga serta petugas keamanan berupaya mengejar mobil yang dikemudikan pelaku ganjal ATM di res area kilometer 97B Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang langsung dikepung dan dikejar usai aksinya terpergok oleh korban. Sebelum kabur, mobil pelaku yang berusaha dihentikan sempat berputar-putar di res area secara ugal-ugalan. Dalam pengejaran, petugas akhirnya berhasil menemukan mobil pelaku di pinggir tol kilometer 84 Jatiluhur, Purwakarta. Namun saat diperiksa, mobil dalam kondisi kosong, sementara pelaku melarikan diri. Tidak ditemukan senjata api, ya, digarisbawahi tidak ditemukan senjata api. Namun polemik yang berkembang, ada senjata yang dipegang oleh petugas. Maka sekarang sudah ada kejelasan bahwa kami jelaskan bahwa senjata tersebut milik organik PJR. Petugas masih mendalami kasus ganjal ATM tersebut. Kini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan masih memburu para pelaku. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asep Saiful Falah untuk CSI RTV. Berpura-pura sebagai keluarga pengantin, pasangan suami istri di Bae Kudus, Jawa Tengah nekat mengambil uang amplop hajatan mencapai 10 juta rupiah. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih saya Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Kita lihat yuk ada apa aja ya. Ulala, di berita viral yang pertama nih, kamu tahu lapangan Gasibu Bandung, Jawa Barat yang sering jadi tempat olahraga warga Bandung? Kan ada pasar-pasarnya tuh di sekitarnya. Nah, rame tuh kemarin ada copet kepergok. Yang bikin heboh karena copetnya itu adalah emak-emak, say. Udah gitu pas diamanin kan sama warga dan security di situ, masih nyangkal juga loh si emaknya.
Nih, pelakunya emak-emak bermasker ini ya yang kepergok nyopet handphone milik pengunjung lain di pasar sekitar lapangan Gasibu ini. Karena kekeh pas kepergok nggak mau ngaku padahal udah ada bukti, akhirnya digiring warga deh buat diinterogasi di trotoar jalan. Sama teman kamu ya, aku tahu sama teman kamu. Tadi beli itu di situ. Kepergoknya tuh langsung loh sama pengunjung, yaitu ibu-ibu juga yang ngerasa kok handphone saya nggak ada ya. Wah, dicuri nih pasti. Tapi masalahnya HP si ibunya ini nggak ada di tangan pelaku tuh. Tapi tunggu, taunya ada warga lain yang datang dan ngaku aku kecopetan juga. Nah, di sini pas digeledah, handphone si warga yang baru datang itu bener loh ada di tas pelaku. Oh, berarti feeling si ibu korban pertama bener dong ya. Kasusnya sih emang gak lanjut ke jalur hukum ya, dan pelakunya kayaknya juga dilepas gitu aja. Tapi ini bisa jadi pelajaran loh buat kamu kalau lagi ada di situasi desek-desekan di pasar gitu ya, atau lagi ngonser. Handphone sama dompetnya jangan sampai kendor, dikekepin terus ya. Kita lanjut ke berita viral berikutnya nih. Pasangan suami istri berikut ini perlu diacungi jempol karena bernyali besar. Kenapa? Lucu nih ceritanya. Jadi Pak Sutri ini berani banget dia menjadi penyusup di acara hajatan seorang warga. Nyusupnya bukan buat numpang makan loh ya, tapi buat maling. Nah kan kepergok, lagian sih untung-untungan banget ya dikira nggak akan ada anggota keluarga atau warga yang sadar gitu ya kalau ada penyusup. Ingat jangan diselesaikan secara kekeluargaan ya, karena kalian bukan keluarga, paham? Awalnya Pak Sutri pelaku ini datang ke acara hajatan di Desa Karangbener, Bayi Kudus, Jawa Tengah, terus pura-pura sebagai keluarga salah satu mempelai pengantin. Ternyata dia ketahuan dong pas ngambilin duit amplop hajatan. Kedua pelaku pun langsung deh tuh dikerumunin sama orang-orang di hajatan. Dan pas diperiksa, ternyata uang hajatan yang nyaris diambil itu senilai 10 juta rupiah. Ulala, netul ya, alias nekat betul. Akhirnya Pak Sutri pencuri ini yang ternyata bawa anaknya juga digiring deh tuh ke Polsek Bayi Kudus buat diproses lebih lanjut. Ini kan banyak ya yang modus pura-pura keluarga mempelai gini. Apa mereka nggak takut gitu ya? Kalau tiba-tiba ada yang nanyain ke keluarga satu sama lain, itu siapa? Kenal nggak? Aduh, mau modusnya kayak gimana juga, yang namanya mencuri itu tetap nggak ada yang aman ya, say. Ingat, kalau mau dapat duit harus apa? Iya bener, kerja ya, kerja. Terakhir, waduh, udah yang terakhir aja nih ya. Ini ada pencuri sepatu yang dijebak langsung sama korbannya dengan cara membeli sepatu hasil curiannya itu melalui pembayaran cash di tempat alias COD. Jadi si wanita yang kehilangan sepatunya ini baru sadar kalau beberapa pasang sepatunya yang ditaruh di luar rumah kok pada hilang ya. Terus pas cek CCTV, kayaknya tahu ini mah orang yang nyurinya siapa. Nah, pas ditelusurin si pencurinya itu tinggal nggak jauh dari rumah korban. Ya, beda 1 atau 2 RT lah ya. Terus si korban coba cari akun Facebook pelaku yang ternyata beneran dong sepatu-sepatu hasil curiannya itu dijual di Facebook. Si mbak korban pun pura-pura deh tuh mau beli sepatu, tapi bayarnya COD ya. Lalu mereka janjian lah di suatu tempat. Nah, pas sampai di tempat janjian ini, langsung deh tas pelaku digeledah dan wow, banyak banget sepatu-sepatunya di dalam ransel. Bahkan sepatu milik korban aja lebih dari 1 pasang loh yang dicuri. Awalnya nyangkal kalau bukan dia yang maling, tapi akhirnya ngaku juga deh. Si mbak korban pun meminta diselesaikan di rumah pelaku biar emak bapaknya pada tahu deh kelakuan anaknya.
Ini nih, makanya Miss Binal tuh jarang tahu naruh sepatu di luar rumah, apalagi yang harganya lumayan mahal gitu. Karena ya gini, kalau misalkan rumahnya nggak pakai pagar, terus ada orang yang lalu lalang depan rumah, awalnya sih nggak niat nyuri, tapi kan ada kesempatan ya, jadi sekalian deh diambil sepatunya. Nah, pesan Miss Binal, selalu waspada ya dimanapun kamu berada, jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Seorang petugas Dishub tersangkut di bagian depan mobil pick-up di Depok, Jawa Barat. Korban saat itu akan menilang, namun sopir tidak menghentikan laju kendaraannya. Besok. Ah, terus mang. Bawa. Seorang petugas Dishub menempelok di bagian depan mobil pick-up yang melintas di Jalan Raya Bogor, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat petugas yang hendak memberhentikan mobil pick-up yang membawa muatan berlebihan. Namun sopir menolak untuk ditilang dan terus melaju. Peristiwa itu pun terekam kamera CCTV yang ada di Jalan Raya Bogor. Korban yang sudah berdiri di depan mobil pun terdorong dan terbawa sejauh 200 meter. Menurut korban, selain membawa muatan berlebih, mobil itu juga melaju ugal-ugalan dari arah Jakarta. Agar mobil tersebut bisa berhenti, saya megang spion agar sopir tersebut tidak bisa melihat spion kanan kiri. Saya belokkan dan akhirnya mobil tersebut berhenti. Lalu sopir itu naik kendaraan lagi, kabur begitu saja. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka di bagian bibir karena terkena sikut tangan pelaku. Meski pelaku melarikan diri, namun rekannya berhasil diamankan dan diperiksa lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI RTV. Sejumlah pemuda menyerang sebuah warung kopi yang sedang ramai pembeli di Makassar, Sulawesi Selatan. 3 pelaku yang berhasil ditangkap polisi mengaku aksi penyerangan itu dilakukan hanya untuk meresahkan warga. Sejumlah pemuda terekam CCTV tengah menyerang sebuah warkop di Jalan Ade Irma, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan pada dini hari. Para pemuda itu pun membuat takut para pembeli dengan menodongkan anak panah. Namun bukannya merampok pemilik warkop, para pelaku justru mengambil sebuah gitar yang kerap disediakan untuk pengunjung. Tapi pengunjung yang ada di sini tidak ada yang kenal pelaku tuh? Tidak ada kenal. Tidak ada yang kenal? Tidak ada yang kenal. Tiba-tiba datang menyerang? Tiba-tiba dia datang menyerang. Oh, dia serang pakai apa kemarin? Busur? Tak sampai 24 jam usai video penyerangan viral, 3 pelaku akhirnya ditangkap polisi. Mereka mengaku hanya iseng untuk membuat masyarakat merasa takut, ditambah sedang berada di bawah pengaruh minuman keras. Habis dia minum-minum, ngumpul bersama temannya, kemudian cerita-cerita, ya. Cuman ada selentingan kawannya, ada permasalahan sedikit dengan seseorang di warkop tersebut. Nah, mereka langsung pergi ke TKP, langsung berupaya untuk melakukan pembusuran terhadap pengunjung di warkop tersebut. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dan beberapa pelaku lain yang masih dalam pengejaran akan dijerat pasal pengancaman dengan senjata tajam disertai perampokan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV. Sahabat, kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari, seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Susan akan memberikan kita tips agar kita terhindar dari tindak kejahatan dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Halo sahabat RTV, tidak hanya merekam tindak kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Nah, dapat nih, dikit lagi nih. Lubangnya kecil banget. Iya, ayo dapat nih sedikit lagi. Tuh pelan-pelan aja dapat kan. Enggak mas. Kunci saya jatuh mas. Nggak jadi deh.
Wah sahabat, ada seorang pelaku yang sedang menjalankan aksinya dengan mencoba membobol kotak amal, namun pelaku tidak sadar sedang diawasi oleh warga sambil divideoin juga sahabat. Dan kemudian ditangkap oleh warga sekitar sahabat. Wah, apes banget nih. Sahabat, jangan sampai ditiru ya, selalu waspada. Jangan segan-segan untuk melaporkan hal-hal yang mencurigakan di sekitar Anda kepada pihak berwajib ketika Anda melihat sesuatu. Tapi ingat juga sahabat, jangan sampai main hakim sendiri ya sahabat. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Sampai jumpa. Kunci saya jatuh, Mas. Hehe. Nggak jadi deh. Mencuri 3 karung buah jeruk. 2 pemuda di Banyuwangi, Jawa Timur babak belur dihakimi massa. Pelaku ditangkap warga saat hendak menjual barang curiannya itu di rumah seorang pengepul buah. Ya, saat ini berada di Yosamulyo di Selatan SPBU. Ini ada terduga pencuri. Wah, Pak Tito, oke. Dandi Januari dan Ahmad Diki Sururi habis dipukuli oleh sejumlah petani usai terpergok hendak menjual hasil curiannya ke seorang pengepul buah di Desa Yosomulyo, Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur. Warga yang kesal atas ulah kedua pelaku semakin emosi dan akhirnya menganiaya mereka hingga babak belur. Kan oleh pihak Polsek dari Kepolisian Kecamatan Gambiran. Selain kedua pelaku, 3 karung jeruk yang hendak mereka jual jadi barang bukti yang turut diamankan Polsek Gambiran. Aksi pencurian ini terungkap saat korban yang curiga dengan rusaknya pagar kebun buah miliknya. Ia pun mendatangi rumah salah satu pengepul dan akhirnya menemukan hasil kebunnya telah dibungkus karung oleh kedua pelaku. Lubang di pagernya, terus diajak ngecek di tempat yang biasa dia jual jeruk. Terus kita ke sana, kita nunggu di sana. Akhirnya anaknya datang, saya tunggu. Terus kita sama warga nangkep bareng. Dari hasil interogasi, keduanya mengaku kerap kali melakukan aksi pencurian buah jeruk di sejumlah TKP yang hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pelaku kami amankan, barang bukti kami amankan bersama dengan warga termasuk sepeda motor. Kemudian kami mintain keterangan di kantor, pengakuan awal telah melakukan sebanyak 5 kali. Kini kasus ini tengah dalam proses mediasi. Meski begitu, kedua pelaku tetap disangkakan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV. Misteri tewasnya bocah laki-laki yang jasadnya tertutup sarung di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat perlahan mulai terkuak. Polisi menangkap seorang pria dan seorang perempuan yang diduga kuat membunuh korban. Sesosok jasad bocah laki-laki ditemukan di sebuah ruko di kawasan Jati Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga curiga dengan orang tua korban saat menggendong bocah yang berusia 5 tahun itu dan menutupinya dengan kain sarung. Warga kemudian mengecek ke dalam ruko dan menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Menurut warga, korban kerap diajak orang tuanya mengamen dan membersihkan kaca mobil di lampu merah. Dari hasil otopsi, ditemukan luka bekas sundutan rokok dan luka memar pada bagian tubuh yang mengindikasikan korban tewas akibat dibunuh. Setelah menyelidiki kasus ini, polisi menangkap seorang pria dan seorang perempuan yang diduga adalah orang tua korban. Tim sudah mengamankan 2 orang yang diduga pelakunya. Ya, mohon waktu. Kedua orang ini sedang dilakukan pendalaman. Hingga kini, polisi masih memeriksa kedua orang tersebut. Dari Kabupaten Bekasi dan Jakarta, Andika Fadil dan Aji Atmoko, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra, terima kasih. Sampai jumpa.